Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah dari kelas HS3E nomor NIM 20211158. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, MPhil. Sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsepsi form substansif hukum Islam. Hukum Islam tidak lepas dari fikih dan syariah. Menurut fuqaha, fikih dan syariah memiliki hubungan umum dan khusus. Persamaan dari keduanya yaitu membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan dari keduanya yaitu fikih membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya, sedangkan syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Konsep hukum Islam menurut Surjono Sukanto benar adanya, bahwa orang-orang yang mengetahui apa yang dinamakan hukum pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini berdasarkan pada fakta pendapat beliau bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, maka perlu adanya kaidah-kaidah atau hukum sebagai alatnya. Menurut Umar Sulaiman, terdapat 5 perbedaan antara syariat dan fikih. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariat fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. 5. Hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha yang memiliki kemungkinan untuk salah. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan yang primer, sebagaimana pendapat Joseph Stuck, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut. Hanya beberapa sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Dalam pemikiran Stuck, Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya hukum jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip-prinsip antadim, dan kata ini menurut Stuck masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi yang dilakukan. Tetapi ditegaskan oleh Carlson bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan hukum atau buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk menaati hukum Tuhan yang sudah lebih dulu diwahyukan atau mungkin dapat ditemukan. Bahkan salah besar jika kita mengabaikan pengaruh Al-Quran dalam penciptaan sistem perundang-undangan Islam. Pemikiran Stuck terhadap sunnah Nabi bukan sebagai sumber Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi SAW. Sedangkan menurut fakta sejarah, pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam baik secara normatif ataupun teknis telah terwujud. Meskipun dengan demikian,
diakui secara personal berasal dari aturan Al-Quran dan ada pula modifikasi dari Arab pra-Islam. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Hukum Islam yang berdasarkan pendekatan teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau membahas Tuhan semata. Pendekatan filsafat secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam ini mengajukan pertanyaan seperti hakikat, keadilan, hakikat pembuat hukum, tujuan hukum, dan sebab orang harus taat pada hukum. Objek teoritis hukum Islam ada 5. Pertama, prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Ketiga, tujuan hukum Islam. Keempat, asas-asas hukum Islam. Kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Manfaat filsafat hukum Islam terhadap hukum Islam sendiri yaitu menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada orang yang mengkajinya. Sosiologi hukum yang digunakan oleh Stuch dalam menggali hukum Islam satu sisi memberikan miliar manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat, tetapi di sisi lain pemikirannya mengarah kepada penilaian hukum secara maksimal. Pendekatan yang diperlukan untuk memahami hukum Islam bukan cuma pendekatan sejarah dan ilmu sosial saja, tetapi juga pendekatan yang komprehensif seperti melibatkan pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial, serta yang lebih spesifik dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian dari video saya, apabila banyak salah dan kata mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.